Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-13 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kewajiban dan tugas kita. Semoga amal ibadah kita di hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita kemarin sampai di perkataan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya an Abi Darda annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Darda bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala lahu, lalu Rasulullah menjawab, iktasib thayyiban wa'mal salihah, dapatkan hasil yang dari yang baik, ya. Mencari kerjalah, ya, dengan yang baik. Wa'mal salihah, dan beramal solehlah, dan melakukan amal soleh. Wasalillaha rizqa yaumin liyaumin, dan mintalah kepada Allah rizki hari ini untuk hari ini. Wa'udda nafsaka minal mauta, dan anggaplah dirimu termasuk ke dalam orang-orang yang telah mati. Wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Darda ini, ya, yang pertama iktasib thayyiban, ya, bekerja atau dapatkan hasil, ya, itu dari yang thayyib, ya. Jadi kalau bahasa Al-Quran kata thayyib, ya, itu lebih kepada jika itu makanan, maka lebih itu kepada sesuatu yang bergizi, ya. Jadi ketika ayat Al-Quran bilang ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, gitu, ya, makanlah dari apa yang di bumi itu, pertama halal, yang kedua thayyib, gitu. Jadi kalau halal itu seperti yang pembahasan kita yang lalu, karena makanan yang haram itu punya pengaruh terhadap tubuh kita, ya. Artinya didapatkan dari yang halal atau bahkan barang tersebut juga halal. Itu kan sesuatu yang berbeda kan? Didapat, jadi iktasib itu dapatkan, gitu, ya.
Jadi berusaha untuk mendapatkan yang halal. Artinya mendapatkan sesuatu itu ya melalui cara yang halal. Dan yang kedua, sesuatu yang didapatkannya juga itu harus halal. Itu. Ya. Jadi makanan yang haram itu ada dua modelnya berarti. Ada yang memang barang itu sendiri yang haram, ainiyahnya, barangnya, ya, seperti khinzir, babi, anjing, ya, itu. Ada yang cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Barangnya mah halal, tapi cara mendapatkannya haram. Itu sama. Makanya saya bilang tadi, barang haram itu ada dua. Ada yang memang barangnya yang haram, ada yang cara mendapatkannya haram. Gitu. Nah, Rasulullah ini berarti tingkatan Sayyidina Abu Darda itu udah di atas, ya. Jadi bukan hanya sekedar halal, ya, tapi lebih kepada thayyib, gitu. Enggak, thayyib itu artinya bergizi, ya. Jadi jeruk itu, ya, ada yang jeruk yang penting jeruk, ada yang asam, ya. Tapi ada jeruk yang memang super. Nah, itu super itu maksudnya thayyib, gitu. Jadi artinya menghasilkan, ya, iktasib, upayakan, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang thayyib, gitu. Berarti lebih kepada cara, ya, berupayalah, berusahalah, bekerjalah, gitu, ya, untuk mendapatkan yang thayyib, yang terbaik, gitu. Berarti yang maksud thayyib itu yang pertama, kalau dari sisi makanan maka dia bergizi, gitu. Jadi bukan hanya sekedar makan, tapi makannya bergizi, gitu. Wa amal sholiha, ya. Adapun yang dimaksud dengan thayyib di luar bergizi itu berarti sesuatu itu super tadi, sesuatu itu baik, sesuatu itu bagus, ya. Jadi tahapannya udah lebih baik, gitu, ya. Berarti kalau misalnya kita bekerja, berusaha, ya, maka upayakan jangan asal kerja, maksudnya gitu, ya. Jadi kalau mau bekerja, bekerjalah yang profesional. Jangan salah paham juga, yang dimaksud dengan profesional bukan selalu terkait dengan duit, bukan. Ya memang kalau definisi kita yang profesional itu nanti ujungnya ada upahnya, ada rate-nya, gitu. Bekerja sekian, dapatnya sekian, dan seterusnya. Tapi dalam Islam profesionalisme itu lebih daripada itu. Jadi hasil yang diinginkannya itu adalah mendapatkan ridho Allah, dan udah pasti itu lebih baik daripada profesionalisme yang dimaksud oleh definisi kita. Jadi profesionalisme dalam Islam itu bukan hanya sekedar menghasilkan uangnya, tapi lebih kepada manfaatnya, lebih kepada pengabdiannya, lebih kepada pekerjaan maksimalnya. Yes, gitu. Ya, jadi bukan saya kerja di sini honornya berapa, sekian,
saya kerja di sini honorer sekian, bukan itu, bukan. Ya, meskipun itu boleh jadi bagian dari dari tujuan, tapi bukan itu tujuan utamanya, gitu. Ya, jadi iktasib thayyiban itu lebih kepada berusahalah, bekerjalah dengan profesional, gitu. Apapun itu, gitu. Ya, karena tadi halal itu masih di bawah dari thayyib, gitu. Udahlah, yang penting kerja, udah. Enggak, bukan. Tapi tunjukkan kinerjamu semaksimal mungkin, gitu. Ya, karena nanti ujungnya adalah Allah itu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang melakukan amal baik. Nggak ada satupun amal kebaikan yang oleh Allah itu disia-siakan, nggak ada. Nggak dinilai oleh Allah, nggak mendapatkan hasil oleh Allah, nggak ada. Maka bahkan nanti kategori ikhlas itu bisa jadi ada hadis yang bilang bersedekah tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya sedekah, gitu. Ini kan artinya sebetulnya ungkapan ingin menegaskan bahwa ketika Anda melakukan kebaikan nggak perlu dilihat oleh orang, nggak perlu diketahui oleh siapapun, karena nanti Allah sudah pasti akan melihat dan memberikan ganjaran, gitu. Nggak mungkin enggak. Nah, ini iktasib thayyibah. Dan yang kedua, wa'amal sholihan, beramal solehlah. Jadi kalau beramal soleh dengan iktasib tadi, kalau iktasib ini kaitannya dengan profesionalisme dalam bekerja, sedangkan amal soleh itu maksudnya beramal soleh yang melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti apa itu amal soleh? Yang paling mudah kita menerjemahkan amal soleh itu seperti misalnya lagi jalan, tiba-tiba lihat sampah. Nah, maka apa yang Anda lakukan kalau Anda beramal soleh? Maka Anda akan memungut sampah itu. Sampah itu Anda pungut dan Anda buang ke tempatnya, itu soleh. Kalau kita jalan terus masih ngelihat sampah cuek baik, itu berarti belum mampu beramal soleh. Jadi bukan amal soleh itu hanya sholat, puasa, zakat, bukan itu. Amal soleh itu maknanya kita melakukan sesuatu untuk mencegah mafsadat, untuk mencegah kerusakan. Peduli, sesuatu yang bermanfaat. Jadi lebih kepada bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, itu sebetulnya amal soleh. Menjaga agar tertib, itu namanya amal soleh. Melihat bocah itu nauzubillah min dzalik, mabok-mabokan misalnya, kita diem baik, nggak beramal soleh berarti. Biarin dia ini, gitu. Ntar dia ngerasain dewek, itu belum beramal soleh. Jadi ketika beramal soleh itu, bang, nggak boleh bang, haram. Apa lo ngingetin gua? Enggak, gua ngingetin doang bang. Udah segitu doang. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan itu adalah makna yang dimaksud dengan amal soleh. Jadi bukan hanya amal soleh itu tadi di masjid, bukan hanya amal soleh itu sedekah kepada fakir miskin, Jadi dimanapun kita berada, beramal
soleh itu luas cakupannya, gitu ya. Jangan juga akhirnya karena pengen soleh jadi namanya berubah jadi soleh. Haji Tatang karena udah haji berubah namanya jadi haji soleh, nggak bisa, jangan ya, nggak usah. Amalnya yang soleh. Jadi kata soleh itu artinya adalah berbuat baik, kebaikan, dan tentu maksud soleh itu adalah ya mencegah kerusakan. Gitu. Wasalillah rizqa yaumin liyaumin. Nah, ini yang repot nih. Ya. Mintalah kepada Allah rizki hari ini untuk hari ini. Coba tuh. Hah? Lah iya, makanya rizki kita itu ya kata Rasulullah ngajarinnya, mintalah rizki hari ini untuk hari ini. Hah? Tidak perlu untuk 7 keturunan dulu ya? Lah, 7 keturunan. Nah? Apa? Mikirin yang ini buat ini masih ini. Lagi makanya kita mah apa? Coba Pak, besok itu kan kita belum tahu apa. Itulah yang membuat kita banyak melamun. Bab yang kemarin tuh, jangan banyak ngelamun. Kenapa? Karena kita kalau mikirin besok berarti sama dengan yang ngelamun lah. Lah karena kan itu belum tentu, belum pasti kan? Kan kita udah bilang kemarin tuh, rumusnya waktu itu cuman ada 3. Waktu yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Waktu yang kemarin kita udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa kita mundur ke hari yang lalu, nggak bisa. Pak Haji Tatang dulu keren gitu, dulu gitu. Sekarang masih ya udah, makasih. Tapi di masa yang akan datang nggak tahu. Masa yang akan datang belum ketahuan. Lah ya, rencana apakah harus terrealisir? Harus terjadi? Lah iya, makanya rencananya pasti terjadi apa enggak? Lah iya kan? Iya, artinya sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka ketika kemarin kita cerita tawakal, rencana yang akan datang itu hanya sekedar rencana saja. Enggak, bukan keputusan, bukan sesuatu yang pasti harus demikian, enggak. Ini rencananya begini sudah. Sambil itu kita dari awal sudah bersama Allah tuh, Allah nih rencananya begini, Allah mudah-mudahan sesuai. Berencana untuk selanjutnya. Iya, bekerja baik, pekerjaan yang, tapi kan bukan berarti bekerja baik sekarang untuk kita bisa mendapatkan yang besok, untuk kita pikirin besok, bukan. Kita bekerja sekarang justru untuk menentukan masa depan. Iya, jadi bukan masa depannya yang dipikirin, yang dipikirin pekerjaan sekarang. Beda kan ketika kita sekarang bekerja dengan kita sekarang, ntar saya kalau nggak belajar berarti saya ntar ke depan jadi orang tolol, ya kan? Ntar kalau jadi orang tolol terus begini itu kan ngelamun namanya. Berarti kalau gitu mikirnya dibalik ya? Terbalik. Mikirnya adalah sekarang lakukan yang terbaik
maka nanti ke depan kamu akan dapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Allah yang punya. Maka tadi masa yang akan datang adalah misteri, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, belum ketahuan apa hasilnya. Jadi ketika kita nanam pohon, bukan kita nanam pohon itu kan beda. Sekarang kita nanam pohon nih, ya, ntar mudah-mudahan masa depan ada dari pohon ini. Kan udah selesai kan? Berarti kita udah mulai investasi untuk masa yang akan datang. Hasilnya Allahu alam. Berbeda dengan sebelum nanam udah, ntar gue mau nanam itu biar keturunan gue pada makan. Nanamnya belum, udah mikirin. Paham? Tanam aja dulu. Baru nanam udah ngomong sesumbar kemana-mana. Wah, ntar nih pohon gua nih bakal banyak yang datengin, bakal banyak yang beli. Bukan itu. Pupuk yang baik, siramin yang benar, berikan pupuknya. Lah iya kan, itu pikiran ntar dimakan oleh anak cucu, ntar urusan belakangan. Yang penting sekarang pupuk dia, siram dia, rawat dia. Iya, paham nggak? Iya, jadi ketika sekarang belajar, tujuannya adalah bukan lagi sekarang lagi mikirin sekarang lagi belajar terus ntar ini saya biar besok jadi, bukan itu, bukan. Tapi Anda menikmati waktu yang diberikan oleh Allah pada saat ini. Adapun nanti ke depan Anda akan menjadi apa, itu urusan Allah. Ya tadi rencana itu hanya sekedar rencana, bukan itu yang akhirnya rencana itu dijadikan sebagai hayalan, gitu. Nah, kita ini dipusingkan memikirkan akan datang saja. Lah iyalah. Kalau tanya masalahnya itu tidak ada. Yes, itu dia masalahnya. Apa yang Anda pusingin sekarang? Nggak ada, coba. Yang Anda pusingin adalah ntar buka pakai apa ya? Sampai nggak Anda kebuka? Lebaran. Ntar Lebaran si Anu ngasih siapa ini ya? Ntar ngasihnya dari mana ya? Lah belum sampai Pak, belum. Rencana pemerintah nih tahun 2009 akan menjadi negara makmur kita katakan ada. Iya, yes, silahkan Anda rencanakan. Punya rencana untuk tahun 2029, yes. Tapi apa yang Anda kerjakan sekarang, itu maksudnya. Jadi bukan yang Anda pikirkan itu, yang kedepannya itu yang Anda pusingkan. Kan sekarang 2029-nya. Sekarang. Yang Anda pusingkan itu harusnya sekarang. Apa yang harus Anda persiapkan saat ini untuk mencapai 2029? Sekarang pemerintah punya, ketika misalnya sekarang pemerintah bilang seret nanti tahun 2029 mulai 2027 itu udah mulai semua harus pakai kendaraan umum, semua difasilitasi oleh negara. Tapi sampai dengan saat ini actionnya kagak ada. Mobilnya belum diproduksi, sistem pembayarannya, kartunya belum diurusin. Lah bagaimana mau sampai ke 2027? Kata kita, ya bohong lagi ya dah. Omon-omon dah. Bukan? Paham maksudnya Pak Haji Budi? Nyambung? Belum? kalau gini ya, jadi untuk masalah perusahaan ya. Karena perusahaan ini pasti per 1 tahun kan ada target. Yes. Kalau begitu berarti nggak usah bikin target dong. Yang bukannya nggak usah bikin target, tetap target itu ya kita buat, bukan kita dipusingkan dengan bagaimana target itu harus seperti apa, tapi apa yang Anda kerjakan sekarang untuk mendapatkan di masa yang akan datang. Tapi kan target itu harus dibikin. Iya kan, ketika membuat target nih, oke, kayak tadi pemerintah tuh, misalnya targetnya Pak Haji Budi di perusahaannya harus besok 1 tahun ke depan harus terjual 3.000 eksemplar misalnya, ya. Terus harus ada produk baru misalnya. Maka sekarang langkah yang harus dilakukan apa sekarang? Ya otomatis kan kita pasti
melakukan itu. Nah itu kebanyakan orang yang melamun itu cuman sampai di ujungnya situ, bukan di sini. Paham nggak? Itu namanya lamunan, itu namanya hayalan. Tapi ini dibuat agar Anda bekerja saat ini, itu yang dimaksud maksudnya. Kayak pemerintah ya, untuk mencapai 2030 pasti korupsi gitu. Iya. Langkah apa yang dia lakukan saat ini? Ini yang dimaksud dengan bagaimana masa yang akan datang. Kita kan kebanyakan udah musingin itu. Pak Haji Budi dengan anak buahnya, aduh kayaknya target gak bakal terlaksana. Lah orang belum ngapa-ngapain, target belum terlaksana, gimana sih? Paham gak maksudnya? Tepak itu lagi ngomong dia. Ya, kalau pagi itu mereka udah ngelamun duluan. Lah iya, itu maksudnya udah ngelamun duluan. Lagi lamun hasilnya ya. Yes. Bukan berarti kita nggak boleh membuat target, bukan. Silakan Anda buat target, tapi target yang Anda maksud bukan lamunan yang tadi Bang Ali bilang paling mudah untuk kita, paling mudah itu sekarang kita ini nggak pusing ngapa-ngapain saat ini. Yang kita pusingin yang akan datang. Gampangnya praktis yang kita lakukan dalam setiap harinya, ya. Kita pagi ini nggak pusing. Yang kita pusing adalah besok. Berarti ini kalau kita nabung sekarang yang akan datang lamunan ya. Nah itu yang dimaksud dengan ayat ini nih, dengan hadis ini. Mintalah rizki hari ini untuk hari ini. Berarti kan dalam semua besok negaranya Iya. Sebetulnya itu yang baik itu sebetulnya. Maka orang yang kayak gitu nggak akan sepusing orang yang kayak tadi mikirin. Coba buktikan, lakukan penelitian. habis subuh ntar sahur gimana? Dia mah nggak pusing. Tapi yang ntar sahur bagaimana? Dia yang pusing sendirian. Coba yang makan itu mah orang pusing dia mah. Ntar ada, alhamdulillah, nggak ada ya terserah Allah lah, Allah yang atur. Jadi prinsipnya melakukan hal ini apapun masa depan gitu ya. Yes. Lakukanlah hari ini, masa depan itu milik Allah. Udah begitu dasarnya. Adapun tadi tujuan target itu untuk memacu apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Adapun hasilnya nanti Allah yang punya. Ya kayak enam pohonnya. Iya gitu. Kan ada yang makan, nanti kita yang makan. Iya. Kita nggak bisa makan sekarang, kita nggak mikirin. Yang penting saya nanam yang baik, yang bagus. Saya selalu siram, saya selalu bukan sesumbar kemana-mana. Oh itu ntar pohon saya tuh, enggak. Anda lakukan yang terbaik untuk pohon itu hari ini. Anda pupuk dia, Anda sirami dia, diperhatikan pertumbuhannya. Terus bukannya lagi saya udah nanem loh, biarin aja ntar buat anak cucu saya. Lah belum tentu, ntar tahu besok mati, ada kebanjiran, mau bilang apa? Ada kebakaran. Yang sekarang kita makan kan bekas orang tua dulu yang nanamnya. Lah iya, ya artinya usaha yang kita lakukan sekarang itu. Jadi pada dasarnya, pada intinya adalah sekarangnya ini gitu. Bukan besoknya. Jadi yang dimaksud kita itu sekarang, yang kita pusingkan itu keseringannya besok, bukan sekarang. Nah itu yang dimaksud dengan melamun namanya. Kalau bisa kayak gitu nggak salah ada penyakit darah tinggi ya. Enggak, benar itu, tepat. Enggak, udah, enggak, aman Pak, aman. Yakin aman. Kita kan dipacu darah kita itu, adrenalin kita itu dengan sesuatu yang, masa yang akan datang itu akan seperti apa? Padahal hari ini saja
Gitu. Ya. Nah, ini maksud Nabi itu oke, ayat Al-Qur'an bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Al-Qur'an kan begitu. Ini kan ayat mengajarkan tentang kita harus punya visi. Nah, itu tadi yang Pak Haji Budi maksud. Target kita buat untuk apa? Bukan untuk kita melamunkan target itu, bukan. Tapi apa yang harus kita kerjakan secara maksimal, kita perkirakan ujungnya akan dapat itu. Paham nggak? Meskipun memang hasilnya lagi-lagi Allahu a'lam bishawab. Yang jelas target itu tujuannya untuk mengarahkan langkah yang kita lalui. Kalau kita nggak punya target, salah juga, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak punya tujuan, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Malas sudah ngapa-ngapain gitu. Jadi kita harus punya target, itu maksudnya untuk ayo apa yang bisa Anda kerjakan. Ya. Gitu. Nah, maksudnya wasalillah rizqa yaumin liyaumin itu, ya. Mintalah kepada Allah rizki hari ini, ya, rizki untuk hari ini, gitu. Jadi hari ini minta rezeki yang akan datang apa sih? Dari kemarin. Kenapa? Mintalah rezeki hari ini untuk yang akan datang. Repot. Apa? Lah iya, makanya jadi artinya mintalah rezeki hari ini untuk hari ini. Buat besok. Ya. Artinya kita ini hidup sampai dengan saat ini, kita nggak bisa memprediksi ke depan seperti apa. Bisa. Belum tentu kemakan. Gitu. Itu ada istilah gini. Orang sudah bisa Memprediksi. kan 10 tahun ke depan apa ya? Yes. Termasuk juga. Ya itu kan lagi-lagi tadi ini rencana, lagi-lagi ini prediksi. Setelah melihat apa yang dilakukan pada hari ini, kan gitu. Jadi tetap maksudnya adalah hari ininya itu loh. Rencana mah cita-cita mah kan. Iya tadi itu. Contoh gini, sekarang kita balik ke akhirat nih, cerita agama nih. Ayat yang tadi itu. Ayat yang tadi itu cerita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah jiwa itu melihat, ya, setiap jiwa melihat, wal tanzur nafsun ma qaddamat, apa yang telah berlalu, ligod, untuk masa yang akan datang. Artinya ketika kita bekerja gitu, ya, kemarin kita udah bekerja ini, apa yang kita dapat sekarang kira-kira? Oh, kalau kita bekerja kayak kemarin dapatnya kayak gini lagi, berarti harus dirubah. Berarti lihat kemarin harus jadi pelajaran ya. Yes. Biar jangan sekarang. Sehingga akhirnya tadi kita punya proyeksi ke depan itu karena sudah melalui berbagai macam hal yang sudah kita lalui itu. Jadi masa yang akan datang itu dan masa yang akan datang itu dengan masa yang telah lalu itu adalah sesuatu pelajaran yang dapat kita ambil untuk langkah yang kita lakukan pada hari ini. Ketika kita beramal sekarang, ya, saya sekarang sholat, saya sekarang berlaku baik sama orang, itu proyeksinya bukan proyeksi ntar biar orang itu berlaku baik sama saya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan ligot, masa yang akan datang, itu lebih kepada hari akhir. Jadi proyeksi Islam itu bukan besoknya besok hari, bukan besok tahun, bukan. Tapi proyeksinya adalah di hari akhir. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dimaksud
adalah untuk mendapatkan ridho Allah, biar ntar di akhirat Allah berlaku baik sama saya. Yes. Saya melakukan kebaikan sekarang, ini ada menarik. Syekh Sya'rawi itu ketika beliau cerita ya, melihat semut nggak dibunuh gitu, malah semut disingkirin, diarahin gitu ya, bukan ditindas. Itu beliau ketika mengarahkan semut itu, beliau bilang, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya menyelamatkan semut ini, nanti di hari kiamat engkau menyelamatkanku. Sampai begitu, Pak. Paham nggak? Ya. Jadi ini proyeksi ke depannya itu dia memikirkan seandainya nanti di hari akhir dia itu seperti semut ya, itu sama Allah tinggal ditindas doang, gampang begitu, mejret mati di situ langsung semut tuh. Tapi dia proyeksinya, ya Allah, seandainya saya nanti di hari kiamat kayak semut ini, tentu saya membutuhkan pertolongan. Jadi ketika dia menyelamatkan semut itu proyeksinya akhirat. Tadi masuk belum? Ketika kita dalam perusahaan punya target sekian-sekian, ketika kita melaksanakan itu bukan hanya target itu yang kita capai, tapi target yang lebih jauh daripada itu. Tadi iktasib thayyiban itu. Jadi bukan hanya mencapai target yang sudah kita tentukan, tapi mencapai target yang dimaksud oleh agama. Mendapatkan ridho Allah, Allah selalu memberikan kesehatan, Allah selalu menjaganya, memberikan hidayahnya. Itu yang kita maksud. Gitu. Ya, paham ini? Jadi waqtasib apa? Wasalillah rizqa yaumin li yaumin. Bahkan para sahabat itu ada kabar ya yang mengkisahkan itu, ketika dia dagang lalu masih ada hasilnya, ada lebihnya dalam satu hari itu lebih, itu mereka ketakutan. Ya Allah, ini ada lebih, ada apa? Buat ya Allah, jangan-jangan ada kesalahan gitu. Karena nanti dia selalu teringat dengan apa, dibayang-bayangi dengan apa? Dengan apa? La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan kepadamu tuh. Jadi kita kan yang kita pusingin selalu nyari lebihnya. Justru mereka itu malah takut kalau ada lebih. Hah? Justru malah ketika lebih itu takut, ini ada apa? Gitu. Paham ya? Pengennya lebih mah, duit dia pengen ada lebih, padahal duit lebih mah kagak laku, Bang. Coba dah. Kurangnya kagak laku, yang laku kan duit pas yang benar. Iya Pak, betul Pak, gitu. Jadi itu kita yang kita pusingkan itu sesuatu yang belum terjadi, itu yang kita pusingkan. Kita kenapa nggak bisa tidur tuh? Karena mikirin besok. Padahal besok itu belum tentu terjadi, atau bahkan tidak sesuai, belum tentu sesuai dengan prediksi kita. Gitu. Makanya wajar ada kisah tentang Imam Syafi'i itu, ada orang
ya minta nasihat ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini kok saya rezeki kurang terus, saya udah bekerja di sini dengan gaji sekian kok kurang untuk sebulan itu, gitu. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, minta kurangin gajinya sama pimpinan. Orang ini kayak kurang diminta kurangin, gitu. Kata Imam Syafi'i gitu. Mintalah dikurangin sama atasannya tuh, ya. Setelah dikurangin, besok laporan lagi bulan depan. Ya Allah, masih kurang Imam, katanya. Kata Imam Syafi'i, kurangin lagi, gitu. Minta kurangin lagi. Sampai 3 kali, ketika sudah dikurangin, datang yang keempat, sampaikan alhamdulillah sudah pas. Kenapa pada pas? Ya, dia tanya, kok bisa begitu Imam? Kata Imam Syafi'i, keseringannya Anda itu bekerja mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Anda kerjakan, maka itu tidak akan pas dengan apa yang Anda butuhkan. Dibilangin tadi itu bukan bosnya kagak ikhlas. Jadi yang profesional itu maksudnya kita bekerja, ya ini perspektif yang lain lagi ya, jangan ya. Perspektifnya adalah ketika kita bekerja itu terkadang kita mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Nah, justru itu yang akan merusak, gitu. Jadi artinya kita mendapatkan gaji itu tidak sesuai dengan hak kita. Nah, itu cerita Imam Syafi'i itu maksudnya. Bukan rezeki anak soleh. Bukan rezeki anak soleh. Nah itulah, buktikan itu terbukti Pak. Jadi sebetulnya mohon maaf, bukan solusi juga diberikan honor besar itu, gitu. Ah, iya Bang Haji yang bingung. Bang Haji masih orang susah, masih bingung belajar ini kayak apa. Iya makanya. Iya, artinya kita ini kenapa berpikir, maaf, kita berpikir orang kenapa kok gaji udah 4 miliar masih korupsi? Karena kita enggak seperti mereka. Kalau kita di posisi mereka bisa jadi kita lebih parah dari mereka. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang dialami oleh mereka tuh. Mereka tahu beli pulau, mereka tahu harus jalan-jalan, mereka tahu harus beli villa, mereka tahu harus beli A, beli B. Karena kita nggak tahu. Hah? Bisa jadi kalau kita di situ, itu bisa jadi kita lebih parah dari dia. Ya, coba dah. Makanya kita jangan mencaci, jangan menghardik orang. Itu maksudnya. Karena keterbatasan kita, ya, ada monyet, ya, sakit kakinya nggak bisa naik, gitu, ya, nggak bisa naik tuh monyet kakinya tuh. Kata dia manggis pahit, kata dia gitu. Karena dia nggak bisa naik. Coba kalau dia bisa naik mah. Itu Pak, gitu. Kita sekarang lihat Pak Haji Budi misalnya beli ini, honornya sekian masih kurang aja. Kata kita lah, emang dia punya kebutuhan yang begitu. Yes, kalau kita di posisi dia bisa jadi, nauzubillah min dzalik, lebih parah dari itu. Hidupnya berubah. Pasti Pak, nggak mungkin enggak Pak. Banyak itu Pak contoh Pak. Makanya enggak semua musibah, enggak semua cobaan, ya, enggak semua cobaan itu berbentuk musibah. Yes, nikmat pun, ya,
Banyak pedagang-pedagang kecil biasa tuh, dia lagi awal sholatnya rajin ke masjid sama orang baik, tahu-tahu dapat proyek jadi orang besar, ke masjidnya udah jarang, sama orangnya udah mulai songong, udah mulai gak banyak itu Pak, gitu. Itu cobaan ternyata, ya. Nah jadi artinya tadi kembali ini cocok sesuai dengan apa yang dibilang tadi. Jangan-jangan ya, ketika kita selalu merasa kurang tuh, jangan-jangan ada yang bukan hak kita, terus itu kita pakai, akhirnya jadi kurang terus. Ini rumus Bang Haji. Kita kalau ada kerjasama nih, ya, Mas Pur kerja sama Pak Haji Tatang, oke, lalu minus terus, ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada yang khianat di antara salah satunya. Bisa jadi si Mas Purnya kerja nggak maksimal, banyak nyolongnya, banyak tidurnya, atau bisa jadi Pak Haji Tatang selalu nipu ngerjain si Mas Pur. Jadi kedua belah pihak itu punya apa namanya? Punya potensi untuk melakukan kesalahan. Jangan hanya menyalahkan, jangan main salah-salahan, gitu. Jangan, wah ini saya mau di sini kerja emang dasar majikan saya, dasar majikan saya, tapi kagak pindah-pindah, betah di situ. Yang majikannya juga, aduh, pala payah banget ini, tukang kerja saya ini datangnya, dikatain tapinya masih dipakai terus. Lah jangan Pak, perbaiki hubungannya, gitu. Ya, jadi ini ada kisah yang saya bilang begini, ini rumus, ada cerita nih dari Syekh Ali Jum'ah itu. Ada dua orang saling kerjasama. Yang satu awalnya dia kerjasama, dia punya modal, ya, duitnya banyak, mempekerjakan ke orang kerjain nih, ya, dagangin. Ketika didagangin tuh hasilnya bagus, menghasilkan banyak. Tiba-tiba suatu ketika anjlok, jatuh. Nah alhamdulillahnya yang punya pemodal itu suka ngontrol. Ketika ngontrol tuh dia lihat kok ada semut jalan makanin dagangan. Lalu akhirnya dia sampaikan ke siapa? Ke rekannya, partnernya itu. Ya, ini jangan-jangan di antara kita ada yang berkhianat. Ya. Ada yang saya kurang tepat, ya, dalam memberi bagian, atau bahkan Anda bekerja kurang maksimal. Itu saling mengevaluasi itu. Jadi bukan saling menyalahkan, bubar jadinya, gitu. Ini ilmu harus kita pakai nih untuk kita sebagai atasan, kita sebagai bawahan, itu harus begitu. Dan yakinlah tadi yang harus menjadi frame kita bahwa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan, ya, pahala orang yang berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nggak akan pernah Allah menutup mata, nggak akan. Gitu. Seandainya kita tadi baik di tempat itu tadi, misalnya si tukang dagangnya tuh pekerjaannya bagus, lalu yang ininya nggak bagus, pasti nanti pecah dan nanti dia akan mendapatkan yang baik dan akan terbukti bahwa dia yang baik. Gitu. Nggak mungkin enggak. Jadi jangan khawatir. Misalkan pimpinannya ini nggak benar, nanti dia akan dipilihkan oleh Allah tempat yang baik untuk dia. Selalu begitu. Itu rumus. Gitu. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu, ya, akan berimbas baik kepada diri
diri kita atau bahkan nanti keturunan-keturunan kita, itu Allahu a'lam bishawab, Allah yang atur. Gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk hari ini, itu maksudnya. Nah, yang terakhir, wa'udda nafsika minal mauta. Ya. Anggaplah dirimu termasuk ke dalam bagian orang-orang yang mati. Ya. Cocok kan kita minta rezeki hari ini untuk hari ini? Hah? Kita kan selalu berpikirnya, weh, umur saya, ntar sampai punya cucu berapa nih? Ini ntar buat cucu yang ini buat cucu yang ini buat cucu yang ini. Lah emang masih hidup? Bukan? Hah? Marah kita jadi apa-apa masih itu kan. Tuh kan, ujungnya marah juga. Orang dia yang ngajar-ngajarin, ini buat si anu, buat dia diambil pisan. Katanya buat saya, lah gua masih hidup kata dia tuh, udah bagi-bagi. Salah lagi. Ya. Jadi kita harus menganggap bahwa diri kita ini kematian itu Pak, seperti mata uang yang tinggal dibolak-balik. Tlak, segitu udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Jadi jauh ya. Wet deh, jauh dari mana? Tinggal diimpang begitu doang. Ya. Lah iya. Coba dah. Kita ini punya cita-cita yang tinggi, tapi ketika ingat mati tuh lemes langsung gitu. Apalagi tuh mah, tabungan masih banyak, bagaimana ngabisinnya ini kata dia. Coba itu ya. Nah ini artinya mempersiapkan diri kita, menganggap diri kita bagian dari orang yang akan mati, itu sesuatu yang ya akan menumbuhkan rasa bahwa ya kenapa harus pusing-pusing jauh berpikir. Semua itu sudah diatur oleh Allah tuh. Yang penting hari ini nih. Yes, kita masih dipakai untuk bekerja maksimal, profesional. Jangan kita bekerja, udahlah nggak apa-apa, ntar juga ada penggantinya. Bentar lagi ada yang gantiin saya. Enggak bukan Pak. Gitu. Justru Anda bekerja yang terbaik. Dan ketika Anda keluar pun Anda enggak juga Anda ngomong, tuh kan bekas gua kemarin bagus, enak, dia sekarang gara-gara gua. Lah belum tentu juga. Jadi ketika Anda sudah melakukan kebaikan, itu kebaikan yang Anda lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Tuh, kata dia kan begitu, enak baik dia yang kerjanya gua gitu. Padahal kan nanti dibalik-balik lagi tuh, Anda kerja baik, siapa yang udah kasihnya? Jalan-jalan Tuh, kan? Iya, yang capek mah kita mau kerja baik, dia mah jalan-jalan baik gitu. Sampai Lah iya. Lah orang bosnya dia. Dia mikir jalan-jalan baik katanya. Lah jalan-jalan dalam rangka apa tuh? Dalam rangka mengembangkan itu kan, cari relasi, cari ya koneksi kan gitu. Nah ini wa'udda nafsaka minal mauta. Jadi ini pesan Rasulullah ya kepada Sayyidina Abu Darda, yang beliau minta diberikan wasiat, minta diberikan nasihat ya, sehingga akhirnya ya kata Rasulullah, ini dia nasihat yang Rasulullah berikan kepada Abu Darda ya. Nah ini dasarnya adalah ya, intinya bagaimana kita mempersiapkan ya hari ini dengan sebaik mungkin ya. Tentu kita nggak bisa menggapai hari yang akan datang tanpa hari ini, dan kita pun bisa memperbaiki apa yang sudah berlalu melalui hari ini. Jadi hari ini adalah kunci ya dari apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Lakukanlah yang terbaik di hari ini.
ya, maka kamu akan memperbaiki apa yang sudah lalu dan kamu akan mendapatkan apa yang baik di masa yang akan datang. Ya, semoga Allah selalu memberikan kita ya hidayahnya sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hambanya yang selalu ya berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana wajma' Allahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu